Biarlah pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi sungguh dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami ingin menyenangkan, kami ingin memuliakan-Mu, dan kami tahu Tuhan bahwa kami hidup dicipta oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu dengan kami duduk diam mendengar Engkau bersabda bagi kami, mendengar firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga akhirnya kami tahu bagaimana kami harus hidup, kemana kami harus melangkah, dan bagaimana kami harus berjalan di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkati kami ya Roh Kudus, terangilah pikiran kami agar kami boleh memahami firman bukan dengan akal pikiran kami sendiri, tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah, biar kiranya melalui bibir lidahnya firman boleh diberitakan, sehingga hidup kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang rindu mendengar firman bersama-sama dengan iman katakan amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk kembali memberitakan firman di gereja ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pendeta Tias Afandi. Saya menyampaikan salam dari segenap jemaat dan juga pemimpin dari gereja yang saya gembalakan, GKBJ Taman Kencana, untuk kita semua hari ini di tempat ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Kita akan berbicara mengenai ruang penantian, ruang berkarya. Jadi selama 1 bulan ini di gereja ini sedang membahas tema tentang ruang penantian, karena memang sebenarnya hidup kita itu selalu ada di dalam ruang penantian. Ruang penantian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang menunggu, menanti, itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari bahkan dalam kehidupan kita. Ya, seorang bayi sebelum lahir aja harus menanti, harus menunggu. Ya, dan itu nggak bisa dipercepat ya. Belum ada teknologi yang bisa bikin hamil cuma 2 bulan, betul ya? Malah kalau hamil nggak 9 bulan Anda malah takut, betul nggak? Ya, kalau 6 bulan udah lahir bikin deg-degan malahan ya. Dan memang kita harus menunggu. Dan sebagai manusia kita diciptakan sebagai makhluk yang memang akhirnya kita akan menunggu dan menunggu, apalagi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, kita hidup di dalam sebuah ruang penantian. Tiap hari kita pasti menunggu. Ya, Anda kalau lagi mau ke rumah sakit, apalagi kalau pakai BPJS, betul ya, wah itu Anda harus ngantri ya. Ibu yang ketawa pasti pengalaman ya. Karena mungkin saya kadang-kadang kalau nemenin orang tua saya ingin berobat ya, itu harus nunggu dari jam 6 pagi sampai siang. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ditambah lagi kita semua sebenarnya sama-sama sedang menanti. Yaitu kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi hari ini melalui tema ini kita sekarang sedang menanti kedatangan Yesus, dan inilah waktunya kita juga untuk berkarya bagi Tuhan. Ya, oke, kita buka firman Tuhan yang melandasi khotbah hari ini dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya menggunakan Alkitab TB ya. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, Yesus diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik
ke surga. Ayat 11 kita baca sekali lagi bersama-sama, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, nats yang kita baca ini adalah kisah ketika sebelum detik-detik Yesus naik ke surga. Dan di akhir dari ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Yesus yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Bapak Ibu, kita semua sebenarnya sekarang hidup di masa di antara. Yesus sudah naik ke surga dan ada sebuah janji bahwa dia akan datang kembali. Kita hidup di masa di antara ini. Inilah ruang penantian kita. Walaupun saya nggak tahu ya Anda menantikan atau enggak. Ya, apakah Anda menantikan Yesus datang kembali? Saya mau tanya ya, siapa yang pengen Yesus cepat-cepat datang? Angkat tangannya tinggi-tinggi, malaikat mau catat. Cuma 2 ya. Yang lain nungguin apa nih? Bapak Ibu, apakah kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali? Karena kalau saya tanya ya, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ayo cepat ya. Siapa yang pengen cepat-cepat ketemu Yesus? Turun langsung tangannya. Nah, ini ironi ya. Kalau Anda bilang Anda cinta sama Tuhan Yesus, bukankah kalau cinta itu harusnya pengen cepat-cepat ketemu? Di sini banyak anak muda ya. Kalau lagi jatuh cinta Anda semua pasti tahu ya. Pengennya pagi, siang, sore, malam ketemu terus, betul nggak? Makanya kadang-kadang saya suka bertanda tanya dengan orang Kristen yang mengatakan bahwa dia mencintai Yesus tapi dia gak pengen cepat-cepat ketemu Yesus. Kalau Anda tanya Paulus tuh pengen cepat-cepat ketemu Yesus. Dia sampai bilang mati adalah keuntungan karena sebenarnya adalah lebih baik bersama dengan Yesus. Karena ada sebuah janji. Kitab Wahyu mencatat bahwa Yohanes mengatakan lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini yang dinantikan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru. Walaupun hari-hari ini gereja Tuhan seakan-akan sudah melupakan tentang ini ya. Jarang dibahas kadang-kadang di gereja. Tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tentang Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Padahal ini adalah sesuatu yang Tuhan janjikan. Dan kalau Anda membaca di dalam Wahyu 21 ayat-ayat seterusnya dikatakan di sana tidak ada lagi ratap tangis. Di sana tidak ada lagi penderitaan. Jadi kedatangannya kembali itu harusnya dinantikan karena itu mengandung sebuah janji. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang mengerikan. Betul loh, dunia ini makin hari makin kacau. Dan kita tahu bahwa sebenarnya ini bukanlah tempatnya kita nih. Ini cuma tempat transit sebenarnya kan, bumi yang sekarang. Walaupun saya percaya langit dan bumi yang baru akan turun dan bumi yang ini yang akan dipulihkan, bukan yang lain. Tetapi keadaan bumi hari ini makin menakutkan. Kita gak usah bicara politik dulu ya, kita bicara secara fisiknya dulu aja bumi ini. Bapak Ibu, sekarang musim hujan, musim panas aja udah kacau ya menurut saya ya. Jadi kalau musim panas tapi panasnya juga makin panas ya. Kemarin saya kaget waktu saya lagi jalan 35 derajat tapi feels like-nya 42. Jadi waktu saya lihat di weather ya, itu kan cuacanya 34 derajat. Tapi panas banget ya. Lalu waktu saya lihat feels like-nya, itu hari Minggu lalu, tepatnya Minggu lalu. Feels like-nya 42, berarti 34 derajat tapi serasa seperti 42 derajat. Panasnya luar biasa. Ya, dunia ini makin panas ya. Kacau, musim makin kacau, keadaan iklim sudah berbahaya. Belum lagi karena ulah manusia, polusi itu makin mengerikan ya. Saya nggak tahu ya Anda sudah radang tenggorokan berapa kali setahun ini. Udah berapa kali kita kena flu tuh ya, karena cuaca yang begitu mengerikan hari-hari ini. Dunia makin mengerikan, belum lagi politik. Belum lagi kalau Anda melihat perang yang ada di mana-mana. Ya, Trump kemarin baru dari China ya, kita nggak tahu hasilnya apa habis itu.
Saya nontonin di TikTok ya, begitu banyak spekulasi-spekulasi, wah abis ini akan terjadi apa, karena kelihatannya pulang dari sana kok nggak dapat kesepakatan apapun. Ya ini bisa ada sesuatu yang mungkin akan berbahaya. Kita nggak tahu perang di Timur Tengah ini akan selesainya kapan. Yang pasti orang Indonesia udah kena dampaknya kan, karena buktinya dolar aja udah berapa sekarang ya. Bahkan 98 kalah nih. Ya walaupun presiden kita bilang orang daerah nggak pakai dolar, betul ya? ya kita lihat aja gitu ya apa yang akan terjadi. Tapi hari ini kita semua tahu bahwa dunia bukan lagi tempat yang aman buat kita. Kejahatan makin jahat. Kemarin saya lagi nonton berita, ada satu berita pembunuhan. Anda tahu pembunuhannya kenapa? Tukang sate dibunuh sama pembeli satenya. Kenapa? Karena dagingnya nyelip di gigi. Saya sampai bingung loh. Anda makan sate, dagingnya nyelip di gigi itu kan wajar, betul nggak? Dan pembelinya balik ke warung sate itu ngamuk-ngamuk sampai dia tusuk tukang satenya. Gara-gara daging nyelip di gigi. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu pembunuhan itu nggak usah bikin orang sakit hati dulu ya. Cukup nyelipin daging di gigi. Ya, saya sampai terbingung-bingung dengan dunia yang udah jahat ini. Dunia bukan lagi tempat yang aman buat kita. Apalagi dengan kejahatan yang sudah terstruktur gitu ya, dosa-dosa yang sudah terstruktur. Orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya, betul nggak? Anda kalau kaya pergi ke airport enak banget loh, makan gratis, iya kan? Anda bisa masuk lounge yang mahal dengan kartu-kartu Anda yang luar biasa itu. Tapi giliran kita yang miskin kan kalau di airport makan makin mahal kan ya. Ya KFC Goban di airport jadi 100 ribu kan. Dan bayangkan ya betapa menderitanya dunia ini. Dunia ini menjadi tempat yang sudah tidak aman. Sehingga harusnya kita sangat menantikan Yerusalem yang baru itu. Karena itu janji Tuhan bagi kita. Makanya di ayat yang ke-6 murid-murid bertanya hal yang sebenarnya serupa. Mereka bertanya begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita tahu bahwa Israel itu mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, mengalami pembuangan demi pembuangan, dan puncaknya adalah ketika mereka dikuasai oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Pajak yang tinggi, mereka ditindas. Mungkin kita gak pernah hidup di zaman penjajahan ya. Kita sekarang hidup di zaman yang semua sudah merdeka, sudah tidak ada lagi slavery, tidak ada lagi perbudakan. Kita rasanya hidup, tapi hidup yang begini aja juga gak seenak-enak yang dibayangkan. Tapi coba bayangkan kalau Anda hidup dengan penjajahan. Hidup ditekan pada waktu itu. Murid-murid pun bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kalau Anda membaca ayat sebelumnya, sebenarnya Yesus selama 40 hari ketika dia bangkit sampai dia naik ke surga, Yesus sebenarnya sudah ngomong berkali-kali kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Yesus gak bilang tentang kerajaan Israel. Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus gak bilang pergilah jadikanlah Israel muridku. Bukan itu. Tapi Yesus bilang apa? Pergilah jadikanlah semua bangsa. Karena bayangin gak kalau Yesus bilang pergilah jadikanlah Israel muridku, artinya apa? Orang Teluk Gong gak masuk hitungan loh. Betul gak? Itu kabar buruk loh buat kita orang Asia. Kita bukan orang Israel, betul kan? Tetapi Yesus mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi sayangnya murid-murid masih belum punya pola pikir kerajaan Allah. Mereka masih bertanya-nya, apa Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena banyak dari manusia itu selalu egois ya. Kita pengen negara kita yang uangnya paling kuat, betul gak? Karena biar kalau kita pergi kemana-mana jadi murah semuanya gitu kan. Kita gak pernah berpikir tentang dunia ini, tentang kerajaan Allah yang lebih luas. Makanya mereka bertanya, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka pemikirannya masih sempit. Mereka hanya masih bicara tentang kaumnya sendiri, kerajaannya sendiri. Memang murid-murid bukan sepenuhnya picik ataupun bodoh gitu ketika mereka bertanya ini.
Karena memang perjanjian lama itu memuat janji-janji Tuhan tentang pemulihan Israel. Bahwa Israel akan dipulihkan, kerajaan akan dipulihkan. Tetapi sayangnya mereka belum memahami sepenuhnya. Bahwa sebenarnya di perjanjian lama pun yang dijanjikan dipulihkan bukan hanya Israel. Tapi Tuhan akan memberikan pemulihan bagi dunia ini. Ya, makanya sayang sekali kalau kita hanya berpikir sempit di dalam kaum kita atau lingkungan kita. Tetapi Tuhan ingin memulihkan dunia ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu mulai berpikir ya, kayaknya gak mungkin deh dunia ini dipulihkan. Karena kalau kita ngelihat sekarang aja, ya perang di Timur Tengah ada yang bisa damain gak kira-kira? Upaya-upaya perdamaian malah justru membuat perang jadi makin sengit loh. Sehingga Bapak Ibu mungkin kita pesimis mendengar dunia yang akan dipulihkan ini. Kita hidup di dunia yang merana. Tetapi harusnya kita sangat menantikan dunia dipulihkan kembali. Karena Bapak Ibu itulah kabar baik Injil. Bapak Ibu kabar baik Injil bukan hanya sekedar tentang Anda dan saya diampuni dari dosa-dosamu. Karena kita diampuni dari dosa itu baik. Itu indah. Tetapi bayangkan kalau Anda tetap hidup di dunia yang macam begini. Kita semua percaya hidup yang kekal, amin. Dan bayangkan gak kalau kita hidup yang kekal dengan di dunia yang macam begini. Itu bukannya berkat loh. Dan puji Tuhan, Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal di Yerusalem yang baru. Di dunia yang akan dipulihkan. Sehingga harusnya kita yang hidup di dunia yang merana ini sangat menantikan dunia akan dipulihkan kembali. Ya. Tetapi ketika Yesus ditanya demikian, Yesus meresponi muridnya dengan berkata begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu manusia tuh demen banget dengan kapan. Mereka bertanya, Tuhan maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Orang zaman sekarang juga sering banget demen ya nanya Tuhan kira-kira Yesus datang kembali kapan ya? Dan berkali-kali orang memprediksi. Waktu itu 2012, Anda ingat? Ya, semua orang ketakutan menanti tahun 2012. Ternyata sekarang udah 2026. Udah 14 tahun berlalu dan gak datang-datang, betul? Dan kita sering banget melihat sekte-sekte tertentu yang tiba-tiba jual harta ngumpul di gunung karena dia bilang apa? Besok malam jam 8 Yesus akan datang. Dan sampai hari ini loh. Karena manusia tuh demen banget dengan masa dan waktu. Kita pengen tahu kapan timelinenya. Ya kalau kita lagi menanti Bapak Ibu ya. Menanti paling enak kalau jelas waktunya kapan. Itu kan worth to wait gitu ya. Itu layak dinantikan. Ya, seperti Anda masak Indomie. Anda tahu tuh 5 menit lagi pasti jadi. Betul nggak? Ya ternyata kan mie instan tidak seinstan yang kita bayangkan ya. Karena masak mie instan pun butuh kesabaran. Ya, saya kemarin lagi pulang pelayanan capek. Pulang cuma ada Indomaret di depan ya nggak ada jalan pilihan ya. Akhirnya saya mau makan Indomie. Ya, waktu sampai rumah masak air saya ngeliatin air kok nggak mendidih nih air ya. Udah rasanya pengen saya remes aja tuh Indomie langsung makan aja mentah-mentah dah. Ya karena apa menunggu itu walaupun jelas ya kadang-kadang nggak sabaran kan. Karena manusia semua pengennya dipercepat. Betul nggak? Teknologi semua mempercepat segala sesuatu. AI menolong kita mempercepat semuanya kan. Kita pengen lebih cepat, kita pengen dapat jawaban yang lebih instan. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam hidup ini ada penantian-penantian yang tidak jelas. Anda yang sakit kanker belum tahu kapan sembuhnya loh. Lain Anda sakit flu. Walaupun flu zaman sekarang juga nggak jelas kan nggak sembuh-sembuh ya. Ada orang yang udah 3 minggu nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi minimal sebulan sembuh lah, Anda pasti tahu. Tapi ada penantian-penantian dalam hidup ini tuh yang nggak jelas. Salah satunya adalah ini. Ketika mereka bertanya kapan Israel dipulihkan. Yesus menjawab apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Sama seperti ketika Anda bertanya, kapan Yesus datang kembali? Capek nih hidup di dunia ini nih. Saya pengen dipulihkan, saya pengen dunia segera dipulihkan. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan. Tapi sampai 2026 loh.
Janjinya di ngomonginnya kapan? 2000 tahun yang lalu. Dan sudah 2000 tahun dan kita nggak tahu berapa ribu tahun lagi. Atau mungkin berapa tahun lagi. Dan menanti yang nggak jelas ini kan nggak mudah. Dan Yesus malah menjawab apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Ini mengenai batas dari otoritas manusia. Kita tergila-gila dengan kepastian. Manusia tergila-gila dengan kontrol. Kita pengen pegang kendali semuanya. Kita pengen timeline yang jelas. Ya, makanya zaman sekarang kalau kita ngantri aja kan kita mau tahu nomor antrian kita berapa. Kita liatin terus layarnya. Kenapa? Karena kita suka dengan kepastian. Anda pesen Gojek, Anda liatin abangnya udah sampai mana, betul nggak? Itu kenapa dikasih map? Karena manusia kan demen dengan kepastian kan. Kita pengen pasti, kita pengen tahu dia ada di mana. Ya, Anda pesen GoFood, abangnya nggak gerak-gerak, Anda teleponin langsung kan. Ngapain bang kok nggak gerak-gerak gitu kan? Kenapa? Manusia demen dengan kepastian. Kita ingin mengontrol semuanya, kita ingin timeline yang jelas. Tetapi Bapak Ibu kita harus tahu bahwa ada wilayah-wilayah yang tetap menjadi miliknya Allah dan kita nggak bisa mengendalikan itu. Sehingga Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Allah seringkali memberikan janji, tetapi tidak selalu dia memberi jadwal. Dalam hidup kita Allah memberikan janji, tapi tidak selalu dia beri jadwal. Anda tahu kapan Tuhan beri kita jadwal? Janji dan jadwal itu sebenarnya saya perhatikan ya, kemungkinan cuma satu loh. Janji yang ada jadwalnya. Yaitu apa? Janji akan kebangkitan Yesus. Pada hari yang ketiga Yesus bilang, aku akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi setelah itu ya, waktu murid-murid dibilang begini, kalian menanti di Yerusalem. Kalian nantikan janji Bapa karena Roh Kudus akan turun ke atas kalian. Saya mau tanya, murid-murid tahu gak berapa lama? Kita tahu karena kita nengok ke belakang. Ya, dari Yesus naik ke surga sampai Roh Kudus turun berapa lama? 10 hari sampai di hari Pentakosta. Ya, tapi bayangkan, coba Anda bayangkan murid-murid menunggu 10 hari. Mereka disuruh kembali ke Yerusalem menunggu. Mereka berdoa. Anda coba deh, Anda kalau lagi doa ya, udah doa 1 jam, gak terjadi apa-apa. 2 jam, 3 jam, 1 hari gak terjadi apa-apa. Masih mau doa gak? Berapa banyak dari antara kita yang udahlah males doa lah, udah doa 10 tahun gak ada jawaban-jawaban. Saya doain suami saya percaya Tuhan, sampai hari ini bukan makin percaya Tuhan, makin murtad dia. Makin gelap hidupnya. Bapak Ibu murid-murid menanti loh, tanpa kejelasan waktu itu kita gak ada yang tahu berapa lama. Begitu pula janji akan kedatangan Yesus kedua kali, nanti dia akan datang kembali. Sampai hari ini orang mencoba memprediksi, sampai hari ini orang semua mencoba menerka-nerka, semuanya salah. Bahkan Yesus sendiri pernah bilang apa? Aku akan datang seperti maling di malam hari. Tahu artinya maling di malam hari? Enggak kasih notifikasi Bapak Ibu. Karena kalau maling WhatsApp dulu sebelum datang. Betul enggak ya? Kita sambut malam itu kan. Artinya apa? Tidak ada satupun di antara kita yang akan sadar loh bahkan. Sekali Anda berusaha memprediksi, prediksimu pasti salah. Karena Yesus sudah bilang apa? Dia akan datang seperti maling di malam hari. Gak ada yang ngeh, gak ada yang sadar. Dan kita menantikan itu. Allah seringkali memberi janji, tetapi tidak selalu dia memberi jadwal. Kenapa? Karena di situ melatih kepercayaan kita kepada Tuhan. Percayakah Anda pada janji Tuhan? Kalau ada jadwal kan gampang ya. Tapi kalau nggak ada jadwal, di situ iman kita diuji. Kita yang menantikan kedatangan Yesus, di situ iman kita diuji. Anda ingat perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh? Karena disitulah waktu menanti kita semua diuji. Apakah kita gadis bijaksana ataukah kita gadis yang bodoh, termasuk yang mana? Dan selanjutnya Yesus bilang begini, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung
bumi. Seakan-akan Yesus bilang begini, mereka bertanya, Tuhan pada masa kapan engkau akan memulihkan kerajaan? Engkau gak perlu tahu masanya, tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ini fakta dalam hidup ya. Yang kita mau tahu, belum tentu Tuhan mau kita tahu. Betul gak? Dan manusia seringkali, yang kita mau tahu, Tuhan belum tentu mau tahu. Tapi apa yang Tuhan mau kita tahu, kadang-kadang kita gak mau tahu. Betul gak? Manusia begitu gak? Kita sering bertanya tapi ternyata Tuhan gak mau tahu. Tuhan gak mau kita tahu tentang itu. Tapi seringkali kita ingin cari tahu yang Tuhan gak ingin kita tahu. Itu kayak orang kepo ya. Orang kepo kan begitu ya. Mau tahu yang dia gak perlu tahu gitu. Ya, dan banyak orang Kristen demikian. Tetapi Tuhan bilang gini, gak penting masa dan waktunya. Ada satu yang lebih penting. Yang kamu harus tahu. Setelah ini, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan ketika dia turun ke atas kamu, kamu akan dijadikan saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita langsung begini, malas gue juga mau tahu ini. Betul loh, kalau udah ngomongin suruh bersaksi, kalau udah ngomongin amanat agung, gereja sepi biasanya Bapak Ibu, betul gak? Tapi kalau ngomongin berkat, kalau ngomongin yang nyaman-nyaman, yang indah-indah, semua orang suka. Tapi kalau udah bicara, aduh gue udah tahu dah arahnya kemana nih gitu ya. Pasti ini menjadi saksi, memberitakan Injil dan lain-lain. Bapak Ibu, terlepas dari Anda mau dengar, nggak mau dengar, tapi ini yang Tuhan ingin kita tahu. Ketika mereka bertanya, Tuhan kapan pemulihannya? Tuhan bilang, engkau nggak perlu tahu. Tapi ada satu hal yang kamu perlu tahu. Kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus mengalihkan fokus mereka dari pemulihan Israel secara fisik kepada apa yang mereka harus kerjakan di masa penantian. Ternyata Tuhan meminta kita menanti, tapi dia kasih tahu kita di masa menantian ini kita harus ngapain. Apa yang harus kita kerjakan. Dan dia mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya melihat ini bukan hanya sebuah mandat. Ini mandat, ini perintah. Tetapi menurut saya ini juga sekaligus sebuah nubuatan dari Tuhan Yesus. Engkau mau tahu masa depan? Aku kasih tahu. Kamu gak perlu tahu kapan waktunya. Yang kamu perlu tahu di masa depan adalah Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu semua akan menjadi saksi dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Fokuslah bukan pada kapan, tetapi pada apa yang harus kamu kerjakan sekarang. Dan tahukah Bapak Ibu, nubuatan Yesus ini jadi kenyataan. Yesus bukan seperti nabi palsu yang menubuat sembarangan. Dia itu Allah sendiri. Dan nubuatan ini sungguh jadi kenyataan. Kenapa? Karena kita semua adalah saksi dan jawabannya. Betulkah Injil sampai ke ujung bumi? Kita semua jawabannya loh. Bapak Ibu, dari Yerusalem, Injil itu ke Yudea, ke Samaria, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, sampai ke Jakarta, dan akhirnya sampai ke Teluk Gong. Loh, Teluk Gong itu buat Yerusalem ujung bumi loh. Betul gak? Ini tuh ujung bumi loh buat orang Yerusalem. Itu kan udah sampai ujung bumi. Dan Bapak Ibu, nubuatan Yesus ini jadi loh. Terlepas Anda mau tahu gak mau tahu, Anda mau pusing sama gak mau pusing sama apa yang Yesus bilang. Tapi apa yang Yesus katakan terjadi. Kita semua saksinya bahwa Injil sudah sampai ke ujung bumi. Bukan hanya di Yerusalem. Kalau Anda membaca kitab Kisah Para Rasul itu merangkum ini. Mulai dari Yerusalem, karena nanti kalau Anda baca kitab Kisah Para Rasul, setelah itu Petrus pertama kali berkhotbah di Yerusalem, 3.000 orang percaya hari itu. Dan setelah itu Injil mulai sampai ke Yudea, Samaria, sampai ke Asia kecil. Dan sebenarnya Kisah Para Rasul seakan-akan belum selesai. Karena masih terus dicatat sampai hari ini. Sampai Teluk Gong nih harusnya dicatat.
Sampai ada orang-orang yang luar biasa tiap minggu datang ke gereja. Saya yakin Anda semua melayani Tuhan dengan habis-habisan. Anda memberi persembahan, Anda memberi hidupmu buat Tuhan. Itu semua karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja sampai hari ini. Betul Bapak Ibu? Itu semua karena kuasa Tuhan, itu semua karena Injil yang begitu luar biasa. Sehingga ini adalah panggilan bagi kita. Kamu akan menjadi saksiku. Inilah Bapak Ibu yang kita kerjakan di dalam ruang menanti ini. Di dalam masa di antara ini. Di dalam ruang penantian ini. Tuhan ingin Anda dan saya menjadi saksi. Kabar baiknya Yesus gak bilang gini, jadilah teolog. Kamu akan menjadi teolog-teolog. Kamu akan menjadi pendeta-pendeta. Bukan begitu loh Bapak Ibu. Yesus bilang apa? Kamu akan menjadi saksi. Tahu artinya saksi Bapak Ibu? Saksi itu cuma menceritakan sesuatu yang dia lihat, dia alami dan dia rasakan. Dan masalahnya Bapak Ibu, kita semua tuh diciptakan sebagai makhluk yang bersaksi loh. Ya, misalkan Anda makan bakmi yang enak. Udah enak, pakai babinya banyak, harganya murah. Saya mau tanya, waktu Anda suapan pertama Anda masuk ke mulutmu dan bakmi itu enak banget. Biasanya kita akan gimana? Hah? Anda bisa diem gak? Anda bisa jaga ekspresi gak? Itu muka kita langsung berubah loh. Walaupun Anda lagi gak makan sama teman-teman nih, Anda lagi makan sendirian nih. Anda makan, waktu bakmi itu enak, apa yang Anda akan lakukan? Minimal, enak banget bakmi ini. Ya, kenapa? Karena kita didesain Tuhan sebagai makhluk yang demikian. Kalau kita mengalami sesuatu yang luar biasa, mulut kita pasti bercerita. Kecuali enggak luar biasa. Waktu Anda makan, bakminya biasa-biasa, Anda pasti diem aja. Tapi kalau enggak enak juga Anda akan bercerita. Betul enggak? Waktu Anda makan enggak enak, Anda bilang apa? Enggak enak nih bakmi. Karena kita manusia yang demikian. Tuhan desain kita demikian. Apalagi di era media sosial ini. Kalau Anda makan bakmi enak, murah, apa yang Anda lakukan? Orang Asia nih, orang Indonesia nih ngapain? Langsung keluarin handphone kan? And tell to the world, betul gak? Langsung kita ceritakan kepada seluruh dunia bahwa bakmi ini enak. Bahwa bakmi ini luar biasa. Makanya selanjutnya dikatakan gini, sesudah Yesus mengatakan demikian, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Bapak Ibu bayangkan kalau Anda ada di sana, Anda melihat Yesus terangkat ke surga. Wah, itu luar biasa, itu spektakuler kan. Itu lebih spektakuler dari semua mujizat dan tanda-tanda yang mereka pernah lihat. Mereka pernah lihat Yesus bangkitin orang mati, Yesus sembuhkan orang lumpuh, orang buta. Tapi kali ini mereka lihat Yesus terbang ke atas, udah kayak superhero, betul gak? Dan mereka tertakjub-takjub, apalagi melihat awan itu yang menutupi. Dan pasti ada kilauan-kilauan yang luar biasa. Saya gak bisa bayangkan kenaikan Yesus kayak apa. Sehingga waktu itu mereka takjub. Tetapi malaikat itu, dua orang itu yang berpakaian putih berkata begini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Seakan-akan dia bilang apa? Hei, jangan cuma terkagum-kagum. Pergi, kamu punya tugas setelah ini. Ingat waktu Maria Magdalena melihat Yesus bangkit, Yesus bilang apa? Udah, jangan di sini, pergi, beritakan kepada yang lain. Mirip dengan apa yang dikatakan malaikat di sini sebenarnya. Karena kita bukan hanya dipanggil untuk terpaku pada keindahan Kristus, tetapi kita juga dipanggil untuk memberitakan Kristus. Bapak Ibu, orang Kristen bukan hanya dipanggil untuk terpaku dengan keindahan Yesus, terkagum-kagum dengan Yesus. Karena kita dipanggil lebih dari itu, untuk memberitakan tentang Kristus. Kita dipanggil memberitakan tentang Kristus. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mengalami keindahan Kristus, ya kayak tadi ya,
Anda mengalami keindahan bakmi aja beritakan kepada seluruh dunia, betul nggak? Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, Injil lebih indah daripada semangkok bakmi yang enak itu kan. Injil jauh lebih indah daripada pengalaman apapun yang pernah Anda alami dalam hidupmu, betul? Kalau Anda pergi traveling ke Jepang, Anda posting tiap hari, betul nggak? Orang kalau biasa-biasa nggak pernah posting, tapi kalau lagi liburan bisa titik-titik tuh story-nya tuh. Ya karena dia kasih lihat dunia ini indahnya seperti ini. Bapak Ibu tahukah bahwa hidup bersama dengan Yesus lebih indah daripada pergi ke Jepang? Saya pernah tanya sama anak-anak ya di gereja kami. Siap nggak Yesus datang kembali? Jangan dulu kok, saya belum pergi ke Jepang soalnya. Kata dia, nanti tunggu saya udah pergi jalan-jalan ke Jepang baru. Dia pikir surga kalah indah sama Jepang. Ada lagi yang bilang apa? Tunggu saya belum nikah katanya gitu. Saya kasih tahu loh. Di dalam perjamuan kawin anak domba ada pernikahan yang lebih indah. Karena mempelai pria dan mempelai wanita. Kan pernikahan sekarang hanya gambaran dari pernikahan kelak yang nanti akan kita alami bersama-sama dalam perkawinan domba, anak domba. Dalam perjamuan kawin anak domba. Itu yang paling akan kita nantikan harusnya. Dan itu keindahan yang lebih indah daripada apapun. Makanya saya kadang-kadang suka bertanya-tanya dengan orang Kristen yang katanya mengalami keindahan Yesus tapi mulutnya tidak pernah bercerita tentang Yesus. Karena jangan-jangan bukan Yesus yang sejati yang kau alami. Karena Anda lihat di Alkitab, semua orang yang berjumpa dengan Yesus selalu bercerita tentang Yesus. Anda tahu Saulus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, setelah itu dia jadi Paulus yang siap mati bahkan buat berita Injil. Anda ingat perempuan Samaria Yohanes pasal yang keempat? Ketika dia berjumpa dengan Yesus, seorang pelacur kemungkinan, seorang yang bersuami 5, dirubah Tuhan menjadi pemberita Injil pertama di Samaria. Zakeus diubah Tuhan karena semua orang yang benar-benar ketemu dengan Yesus, dia menjadi pemberita kabar baik. Dan ini panggilan bagi kita di dalam ruang penantian ini. Jangan hanya kita menengok ke atas, dikatakan, hai orang-orang Galilea, jangan hanya engkau berdiri melihat ke langit. Jangan hanya engkau terpaku dengan keindahan Yesus. Jangan hanya engkau terpaku dengan berkat-berkat yang Yesus sudah berikan bagimu. Perubahan hidup yang Tuhan berikan bagimu. Ini waktunya bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan. Dan di masa penantian ini, gereja perlu hadir di tengah-tengah dunia untuk memberikan pencicipan akan pemulihan kelak. Tadi kita sudah melihat ya, di Yerusalem yang baru dikatakan tidak ada lagi ratap tangis. Bapak Ibu, artinya apa? Dunia ini akan dipulihkan. Gak ada lagi polusi nanti. Saya yakin bumi yang ini gak akan dipukul hangus. Saya yakin Tuhan, karena dikatakan Yerusalem yang baru itu akan turun. Yang artinya apa? Bumi ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi pemanasan global. Tidak ada lagi masalah-masalah kebersihan. Tidak ada lagi masalah-masalah politik. Kenapa? Karena nanti Yesus sendiri yang akan memerintah di dalam kerajaannya kelak. Dan ini harusnya paling kita nantikan. Tetapi gereja sekarang apa tugasnya? Yang memulihkan dunia ini bukan gereja. Yesus yang akan pulihkan dunia ini. Tapi kita sekarang diberikan tugas. Memberikan pencicipan. Cuma nyicip. Bahwa dunia ini pasti akan dipulihkan. Dan itu melalui siapa? Melalui Anda dan saya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk berkarya, memberikan pencicipan kerajaan Allah. Kalau Anda pengusaha, kasih lihat dong, usaha yang seperti apa yang menghadirkan kerajaan Allah. Saya bilang sama semua pengusaha di gereja kami, jangan sampai engkau pengusaha Kristen, tetapi karyawanmu hidup menderita. Karena itu bukan nilai kerajaan Allah loh harusnya. Bukan sekedar untuk kekayaan dirimu sendiri. Kalau kamu jadi dokter, jadilah dokter yang justru menghadirkan kesehatan. Bukan cuma sekedar cari uang. Karena Bapak Ibu sebenarnya apapun profesi kita, apapun
pekerjaan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan lupa itu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan melalui itu Tuhan mau kita menghadirkan kerajaan Allah, memberikan pencicipan akan surga. Bapak Ibu, kita gak bisa menurunkan surga kemari, tapi kita bisa kasih pencicipan surga. Agar orang-orang di dunia yang sudah kehilangan harapan, kembali punya harapan di dalam Kristus. Amin. Itulah panggilan Tuhan bagi gereja. Bapak Ibu, gereja makanya jangan cuma mikir sekedar bagaimana bangunan lebih besar, bagaimana anggota lebih banyak. Bukan itu loh yang lebih penting. Tapi bagaimana dampak gereja itu lebih luas lagi. Karena percuma kalau orangmu banyak, tapi malah bikin macet jalanan, betul gak? Iya loh. Bapak Ibu, saya pergi ke satu yayasan Buddha yang ada di PIK, Anda tahulah, gak usah saya sebut. Ya, di rumah sakit itu. Jemaat kami kalau masuk rumah sakit banyak di sana. Ya, ada 2 rumah sakitnya, ada yang di dekat Cengkareng satu ya, ada yang di sana. Jadi kalau yang menengah ke bawah tuh di daerah Cengkareng ya. Nah, karena itu dekat banget dengan gereja kami, banyak jemaat kalau masuk rumah sakit di sana. Saya datang ke rumah sakit itu, lalu biasalah tiap minggu kadang-kadang kita besok ke sana. Lalu waktu saya sampai di depan pintu ada sebuah papan besar, ada statement yang mereka tulis. Bapak Ibu, statementnya begini. Mereka mengajarkan kasih tetapi kami mempraktekkan kasih. Siapa yang lagi disindir? Siapa Bapak Ibu? Mereka mengajarkan kasih tetapi kami mempraktekkan kasih. Saya waktu baca statement itu kok saya kegampar rasanya ya. Ini pasti siapa nih? Siapa yang paling sering ngomong kasih? Siapa yang paling banyak ngomongin kasih? Siapa yang hukumnya kasih? Orang Kristen. Tapi waktu saya baca itu ya, itu seperti otokritik gitu rasanya. Kenapa? Karena saya bilang iya loh, iya sih bener juga ya. Ketika mereka sibuk bangun rumah sakit, bangun rumah susun, sekolah murah. Betul loh Bapak Ibu, yang ada di Cengkareng itu murah loh. Sekolahnya murah, kualitasnya bagus loh. Rumah sakitnya saya ingat banget, waktu itu kami menolong satu jemaat DBD di sana. 5 hari DBD, 1.200.000 pulang. Saya sampai bingung, sedangkan di rumah sakit Kristen. Anda tahu dong rumah sakit Kristen? Namanya aja udah Kristen banget. Coba aja DBD 5 hari berapa duit? Sekolahnya murah, karena banyak jemaat kami sekolah di situ. Karena sekolahnya murah, kualitasnya bagus. Sedangkan sekolah Kristen? Berapa harganya? Saya jadi rasa gini, iya loh. Bayangkan loh Bapak Ibu. Bukankah ini panggilan kita harusnya? Bukankah harusnya itu kita? Bukannya harusnya itu gereja? Tetapi gereja malah sibuk membangun gedungnya lebih gede. Besarin layarnya di depan. Kan gereja sekarang makin gede layarnya makin sukses. Betul gak? Makin mewah, makin dingin. Ini jadi pertanyaan Bapak Ibu, ini jadi sebuah otokritik buat kita. Dan mungkin ini juga pertanyaan buat Anda dan saya. Apakah kita sungguh menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Karena artinya apa yang Tuhan titipkan, itulah yang tempat di mana Anda harus berkarya bagi Tuhan. Amin. Siap berkarya bagi Tuhan? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, saya ingin menantang setiap kita yang hadir di tempat ini. Kalau hari ini engkau diingatkan Tuhan, bahwa engkau dipercayakan Tuhan. Seperti Tuhan mempercayakan talenta kepada pekerja-pekerjanya. Ingat bahwa kelak nanti Sang Tuhan akan kembali mengadakan perhitungan dengan kita. Dan hari ini, siapa di antara kita yang berkata, Tuhan saya ingin melalui kemampuan saya, melalui talenta saya, melalui profesi saya, melalui semua yang Tuhan titipkan bagi saya ingin menghadirkan kerajaan Allah. Anda yang berkata demikian, taruh tangan kananmu di dada dan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan saat ini. Ini bukan tentang seberapa mampunya Anda, tapi apakah Anda mau
dipakai Tuhan. Karena semuanya adalah karya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi rekan-rekan yang mengambil komitmen di hadapan Tuhan saat ini. Mereka yang meletakkan tangan mereka di dada. Bukan karena kami sombong, bukan karena kami merasa mampu Tuhan. Tapi kami menyerahkan hidup kami yang lemah ini. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan yang penuh dengan kekurangan ini. Tapi kami percaya Tuhan, seperti Engkau memakai rasul-rasul yang juga punya penuh dengan kekurangan, demikianlah Engkau juga akan memakai kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami saat ini. Segala profesi kami, kemampuan kami, apa yang ada di tangan kami. Kami ingin menggunakan semuanya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sehingga Tuhan, dunia ini boleh melihat bahwa pemulihan itu akan terjadi. Jadikan kami saksi-saksi-Mu. Jadikan kami pemberita-pemberita Injil-Mu melalui hidup kami. Juga mungkin ada di antara kami yang belum berani meletakkan tangan kami di dada. Ada di antara kami yang mungkin masih bimbang. Hamba-Mu percaya Engkau adalah Tuhan yang menanti kami. Dan Engkaulah Tuhan yang akan memampukan kami kelak pada waktu-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman yang diberitakan kiranya berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah. Sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dipakai Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman katakan, amin.